Diceritakan pemeran utama dari drama ini yang bernama Usman sedang membuatkan pedang baru bagi Aibar yang merupakan putra dari Bamsi. Pedang itu nantinya akan dipersembahkan sebagai hadiah karena sebentar lagi Aibar akan menikah. Usman lalu bersumpah pada Bamsi bahwa bendera ayahnya dan juga pedang baru itu akan dibawa menuju seluruh dunia guna menciptakan negara baru untuk rakyatnya. Diceritakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Dundarbe, yaitu kepala suku Kayyi, dan Raja Tekfur Yorgopolos, yaitu kepala dinasti Kastil Kulucahisar. Pada masa lalu, kedua kelompok ini saling berperang di masa Ertugrul, yaitu ayahnya Usman. Penyebabnya adalah perbedaan status agama dan politik. Suku Kayyi menganut ajaran agama Islam, sedangkan kerajaan Kulucahisar menganut ajaran agama Kristen. Kedua kelompok itu juga pernah melakukan perjanjian untuk saling hidup menghormati dan hidup damai. Kelak pemeran utama ini yang bernama Osman adalah pendiri Daulah Utsmaniyah. Dia digambarkan sebagai kesatria pemberani dari suku Kayyi dan salah satu orang mulia karena kejeniusannya dalam berpolitik dan menyusun strategi perang. Bukan itu saja, dia juga hebat dalam mengambil keputusan serta membangun hubungan yang baik antara suku Kayyi dan Kastil Kulucahisar. Pemimpin suku Kayyi saat ini adalah Dundarbe. Suku tersebut telah hidup dengan damai selama 25 tahun. Namun di saat di tengah-tengah perdamaian kedua kelompok itu terjadi pemberontakan. Osman merasakan hal yang mencurigakan saat kedua kelompok itu bertemu. Sekelompok pengkhianat dengan menggunakan panah tiba-tiba menyerang mereka, namun Osman bisa mengatasinya. Meskipun begitu, Osman tidak mengetahui siapa dalang dari pengkhianatan itu. Setelah kejadian itu tentu saja membuat kegaduhan di antara kedua kelompok, hingga mereka saling menuduh satu sama lain. Perdamaian yang selama ini digaung-gaungkan oleh kedua kelompok itu kini mulai retak. Konflik intern mulai bermunculan, bahkan sampai kedua istri dari kepala kedua kelompok itu. Akhirnya timbul rasa tidak percaya di antara kedua kelompok itu, lalu mereka sepakat untuk melakukan penyelidikan intern. Osman mencurigai bahwa itu semua perbuatan dari Kastil Kulucahisar. Tentu saja pernyataan itu langsung dibantah pihak sana, karena mereka menganggap Osman telah membuat fitnah. Sementara itu, Ratu Sofia sedang memarahi anak buahnya karena telah gagal melakukan pembunuhan sesuai perintahnya. Dia tidak segan-segan membunuh anak buahnya karena telah gagal membunuh Dunder dan Osman. Ratu Sofia merupakan istri dari Raja Tekfur yang sangat licik dan juga jahat. Di sisi lain, Burjin sedang menyiapkan gaun pengantinnya yang akan dipakai saat menikah dengan Aibar. Di saat yang bersamaan, calon suaminya itu bersama Osman sedang diutus untuk menemui Raja Tekfur. Namun saat di perjalanan, mereka berdua dihadang oleh anak buah dari Ratu Sofia. Tanpa ada pilihan lain, mereka berdua pun terpaksa melawan bandit-bandit itu yang telah mengepung mereka. Nasib naas menimpa Aibar, ia pun kalah dan terjatuh dari kudanya dalam keadaan terluka. Osman ingin sekali menolong sahabatnya itu, namun apa daya mereka sudah mengepungnya. Sementara itu, Burjin merasakan firasat buruk mengenai keselamatan dari calon suaminya. Sahabatnya yang bernama Aigel menyuruhnya untuk tetap tenang. Osman terus berusaha untuk bisa mengalahkan bandit-bandit itu dengan sekuat tenaganya. Meskipun begitu, karena jumlah mereka terlalu banyak, Osman pun sangat kewalahan. Dia pun mulai kelelahan dan bandit-bandit itu berhasil memojokkannya di pinggir jurang. Akhirnya Osman terluka dan terjatuh dari jurang itu. Tubuhnya pun masuk ke dalam air yang bercampur lumpur. Sang kuda kesayangannya pun langsung datang untuk membangunkan dia. Kepala suku mendapat kabar bahwa Osman dan Aibar belum bertemu dengan Raja Tekfur. Dua wanita cantik yang sedang melintas tanpa sengaja menemukan tubuh Osman yang tergeletak di dalam air. Merasa kasihan, salah satu dari mereka yang bernama Bala Hatun membantu tubuh Osman keluar dari lumpur itu. Wanita itu lalu membasuh muka Osman sampai dirinya tersadar. Karena kedua wanita itu merasa memiliki tugas yang lebih penting, mereka pun lalu menaruh tubuh Osman di pinggir sungai. Dengan dibantu kuda kesayangannya, perlahan-lahan Osman pun siuman.
Dia lalu teringat bahwa meninggalkan Aibar bersama bandit-bandit itu. Tanpa buang waktu, Osman lalu kembali untuk mencari di mana keberadaan Aibar. Dan ternyata temannya itu tengah terluka parah, lalu Osman menggendongnya. Burjin yang sudah siap untuk menikah tiba-tiba dikejutkan dengan suara sirene. Seluruh penduduk suku Kayi pun sangat terkejut dan sangat penasaran dengan isyarat apa itu. Burjin tidak bisa menyembunyikan kesedihannya melihat calon suaminya pulang dalam keadaan terluka parah. Aibar lalu membaca 2 kalimat syahadat sebelum dirinya meninggal. Ayahnya yang bernama Bamsi ikut sedih lalu menjatuhkan pisaunya yang akan dipakainya untuk menyembelih seekor domba. Burjin lalu menyalahkan Osman kenapa dirinya tidak bisa melindungi calon suaminya. Meskipun sedih, Bamsi justru menyuruh Osman untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Dia pun lalu menggendong jasad putranya karena merasa bangga bahwa putranya itu mati dalam keadaan syahid. Ratu Sofia diberitahu anak buahnya bahwa tugas mereka sudah berhasil. 2 wanita cantik yang telah menolong Osman telah memasuki kastil Kulu Cahisar. Mereka lalu menemui seorang pendeta karena ingin merencanakan sesuatu. Komandan Kalonos dan Ratu Sofia saling mencintai dan juga merahasiakan perselingkuhan mereka dari Raja Tekfur. Mereka berdua diam-diam merencanakan untuk segera menghabisi Raja Tekfur. Osman meminta izin kepada kepala suku untuk membawa pasukan untuk balas dendam. Meskipun dicegah dan diminta bersabar, Osman tetap bersikeras untuk segera balas dendam. Mendengar percakapan itu, Aigul pun merasa khawatir dengan keselamatan Osman. Burjin sangat terpukul dengan kematian calon suaminya. Begitu juga dengan Bamsi, dia tidak bisa berpisah dengan jasad putranya. Sementara itu, Osman mempersiapkan pasukannya yang akan diajak untuk menyelinap ke kastil Kulu Cahisar. Mereka berencana untuk menyamar agar tidak diketahui pihak lawan. Pendeta bersama kedua gadis cantik sedang merencanakan bagaimana bisa memasuki ruangan yang mereka tuju. Diam-diam, Komandan Kalonos dan Ratu Sofia menyusun rencana untuk melakukan pemberontakan. Itu mereka lakukan semata-mata karena mereka saling mencintai. Dan rencana mereka yang pertama adalah melenyapkan Raja Tekfur. Osman dan Bala Hatun sama-sama mengingat kembali peristiwa yang sudah terjadi. Mereka tampaknya saling suka saat pandangan pertama. Di saat sedang melamun, Bala Hatun diperingatkan oleh saudaranya untuk tetap fokus pada tujuan. Saat Aibar akan dimakamkan, Bamsi merasa tidak bisa berpisah dengan putranya itu. Osman yang juga dalam keadaan bersedih membujuknya untuk segera memakamkan putranya. Bamsi sudah tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menyetujui bersama Osman menandu jasad anaknya untuk segera dikebumikan. Sementara itu, teman-teman Osman sudah memulai aksinya dan mencari cara bagaimana agar bisa menyelinap ke kastil Kulu Cahisar. Mereka lalu memiliki ide dengan membaca kereta pembawa bahan makanan yang menyuplai kastil tersebut. Prosesi pemakaman Aibar berlangsung sangat khidmat. Semua mengucapkan rasa bela sungkawanya kepada Bamsi, termasuk kepala suku. Osman beserta pasukannya meminta restu dari Bamsi karena akan segera pergi ke kastil Kulu Cahisar. Namun sebelum pergi, Bamsi mengamanahkan sebuah pedang yang pernah dibikin Osman. Dia meminta Osman untuk selalu membawa pedang itu kemanapun dia pergi. Ratu Sofia bersama Helen pergi ke sebuah gunung untuk menemui seorang tokoh agama. Di sana Ratu Sofia menceritakan bahwa Osman memiliki pandangan yang tajam. Dia juga menceritakan bahwa pemuda itu seakan-akan telah menusukkan belati ke paru-paru mereka. Osman beserta pasukannya sudah berangkat untuk menuju kastil, namun di tengah perjalanan mereka menemui orang-orang yang membajak kereta pembawa bahan makanan. Kepala suku bersama ajudannya masih meragukan tentang kemampuan Osman. Mereka lalu beda pendapat karena di satu sisi mereka ingin agar Osman bisa menyelesaikan misi ini. Kereta pembawa bahan makanan pun berhasil memasuki kastil tanpa dicurigai. Sementara itu, Ratu Sofia memberitahu Helen bahwa dirinya sangat percaya diri bahwa rencananya akan berhasil. Dengan masuk ke dalam tong minuman, Osman akhirnya berhasil masuk ke dalam kastil. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menemui Raja Tekfur. Karena memiliki tujuan yang sama, dia pun lalu bisa menemui Raja Tekfur tanpa perlawanan. Mereka sama-sama ingin mengungkap kasus pembunuhan yang menurut mereka salah sasaran. Mereka juga sepakat bahwa sang pengkhianat adalah orang dalam dari kastil itu sendiri. Dari luar kamar, ternyata Helen mengamati gerak-gerik mereka. Sementara itu, dengan menyamar sebagai pelayan, Bala Hatun bersama saudaranya bisa leluasa mondar-mandir di dalam kastil. Raja Tekfur sangat geram kepada Helen karena merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Dia pun lalu pergi untuk menemui istrinya yaitu Sofia. Betapa terkejutnya Raja Tekfur melihat istrinya sedang bermesraan dengan Komandan Kalonos. Tanpa pikir panjang, Kalonos lalu mencekik Raja Tekfur hingga meninggal. Dalam keadaan panik, mereka lalu berencana untuk membuang mayat dari Raja Tekfur.
Tanpa sengaja, mayat itu dibuang bersamaan dengan kedatangan Utsman. Peristiwa itu membuat Utsman semakin penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat memasuki ruangan Ratu Sofia, Utsman bertemu dengan gadis yang kemarin telah menolongnya. Merasa panik, Bala Hatun lalu menyerang Utsman dan ternyata dia kalah dan justru dia yang tersandra. Saat sedang menyandra Bala Hatun, kepala Utsman tiba-tiba dipukul dari belakang oleh sang pendeta. Dia pun lalu terjatuh dan tak sadarkan diri hingga membuat Bala Hatun sangat khawatir. Sang pendeta lalu memberitahu bahwa dia adalah putra dari Ertugrul, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Meskipun begitu, di saat teman-temannya tetap melanjutkan aksinya, Bala Hatun berinisiatif untuk merawat luka dari Utsman. Sang pendeta akhirnya berhasil memecahkan kode untuk membuka pintu ruang rahasia. Mereka pun berhasil menemukan beberapa harta benda dan benda berharga yang mereka incar. Dengan spontan mereka pun lalu bersama-sama bertakbir karena sebenarnya mereka adalah muslim yang sedang menyamar. Ratu Sofia berpura-pura sangat kehilangan suaminya. Dia juga terlihat sangat marah dan mengecam aksi pembunuhan ini. Namun tiba-tiba Helena datang dan memberitahu bahwa dirinya telah melihat Utsman keluar dari kamar Raja Tekfur. Sebelum pergi, Bala Hatun menyempatkan diri untuk kembali menolong Utsman agar dirinya segera siuman. Setelah sadar, Utsman merasa bingung karena banyak prajurit datang untuk menangkapnya. Dengan terpaksa, ia pun lalu melawan prajurit-prajurit itu hingga tiada yang tersisa. Saat sedang bersama Komandan Kalonos, Ratu Sofia diberitahu anak buahnya bahwa Utsman sedang berada di ruangannya. Mendengar itu, ia pun sangat khawatir apabila barang-barang berharga yang telah ia simpan akan hilang. Kalonos berusaha menyergap Utsman, namun dirinya justru dibuat tidak berdaya. Utsman pun berhasil kabur dan sudah ditunggu teman-temannya. Dia lalu memberitahu bahwa posisinya saat ini sedang tidak aman. Kekhawatiran Ratu Sofia terbukti benar karena relik suci yang disimpannya ternyata telah hilang. Tentu saja itu membuatnya menjadi sangat marah. Bala Hatun bersama saudaranya menunggu waktu yang tepat agar bisa kabur. Utsman memberitahu teman-temannya bahwa dirinya sangat yakin bahwa pembunuh Aibar dan usaha pembunuhan Dundar ditambah lagi pembunuhan Raja Tekfur semua saling berkaitan. Ratu Sofia menduga bahwa relik sucinya diambil oleh Utsman. Maka dari itu, Ratu Sofia menyuruh Kalonos untuk mengambil sesuatu yang berharga milik Dundarbe. Di dalam tenda, semua bertanya-tanya tentang keberadaan Utsman, karena dia telah dituduh oleh Ratu Sofia membunuh Raja Tekfur. Semua sangat mengkhawatirkan keadaannya, termasuk Aigel. Tiba-tiba Bamsi datang, dan dirinya menawarkan diri untuk mencari Utsman. Setelah mendapatkan izin dari kepala suku, Bamsi lalu memutuskan untuk segera berangkat. Istri Dundarbe yang bernama Zohre Hatun mencoba menghalangi suaminya. Namun dirinya justru dimarahi karena ini menyangkut harga diri suku Kai. Orang suruhan Ratu Sofia menemui tokoh agama yang bernama Janis dan memberitahu bahwa relik suci telah dicuri. Mereka lalu menduga bahwa Utsman putra Ertugrul yang mengambilnya. Sementara itu Utsman menyamar sebagai prajurit pengawal agar leluasa bergerak di dalam kastil. Sang pendeta memutuskan untuk tidak ikut pergi dan ingin tetap tinggal di dalam tempat ibadah. Dia lalu menyuruh Bala Hatun dan Gonca Hatun untuk segera meninggalkan kastil dalam keadaan menyamar. Mereka lalu berpamitan untuk segera meninggalkan kastil dan memahami keputusan dari sang pendeta. Utsman yang bersembunyi di bawah kereta kuda tidak menyadari bahwa kereta kudanya berpapasan dengan kereta kuda yang dikendarai oleh Bala Hatun dan saudaranya. Setelah melewati pemeriksaan, kereta kuda yang dinaiki Utsman diperbolehkan masuk. Sedangkan kereta kuda yang dinaiki Bala Hatun dan saudaranya juga diizinkan untuk keluar kastil. Target pertama yang dilakukan Utsman adalah mendatangi gereja. Dia ingin mencari informasi mengenai biarawati yang pernah menolongnya. Mengetahui kedatangan Utsman hanya untuk membalas budi, sang pendeta pun lalu memberitahu bahwa gadis itu berasal dari Nebudaka. Sang pendeta lalu memberitahu di mana letak gadis itu berada. Di luar kampung, Burjin dan Aigel sedang mencuci pakaian di sungai. Namun tiba-tiba mereka terlibat pertengkaran masalah Utsman. Burjin masih menganggap bahwa kematian calon suaminya disebabkan oleh Utsman. Dia pun lalu pergi karena kesal. Aigel terus membela pria itu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sedang diintai oleh anak buah Kalonos. Saat mereka berdua lengah, tiba-tiba anak buah Kalonos datang mengepung. Mereka lalu mencoba memberikan perlawanan, namun Burjin kalah dan terjatuh, sedangkan Aigel tertangkap. Sementara itu, di tenda, Dundarbe dan Bamsi sedang mengadakan pertemuan dengan semua suku di Kastil Hisar. Mereka membahas dan mencari cara agar berdamai dengan suku-suku yang lainnya. Namun tampaknya mereka semua belum menemui kata sepakat.
Salah satu pemimpin suku yaitu Samsa yakin mereka harus bergabung dan melawan penguasa, dan tidak menyetujui adanya perdamaian karena mereka tetap saja akan ditindas. Alisar, sang pemimpin suku dari Itinge pun tiba dan menghadiri pertemuan itu. Dia beserta rombongannya disambut hangat oleh Dunderbai. Mereka lalu melanjutkan pembahasan untuk membuat perjanjian perdamaian. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba datang Burjin dengan nafas terengah-engah. Setelah meminum semangkok air, ia pun lalu menceritakan bahwa Aigel diculik oleh anak buah Kalonos. Mendengar itu, Dundar sangat marah. Ia pun lalu mengutus Bamsi dan Samsa untuk mendapatkan putrinya kembali tanpa menciptakan peperangan. Dari celah pintu, Osman melihat Aigel sedang ditawan oleh anak buah Kalonos. Mereka berteriak memanggil namanya agar dirinya segera keluar. Sementara itu, Aigel justru menyuruh Osman untuk tidak menyerah. Osman yang telah bersumpah akan mengubah kastil menjadi kuburan mereka pun kini terpancing. Namun teman-temannya berhasil menenangkannya. Tanpa diduga, Dundar ikut bersama Bamsi untuk datang ke kastil. Dia ingin membawa kembali putrinya secara baik-baik. Ratu Sofia tetap pada pendiriannya. Dia tidak akan melepaskan Aigel hingga Osman datang untuk menyerahkan diri. Dundar terlihat sangat murka karena tuduhan terhadap Osman hanyalah fitnah belaka. Aigel tiba-tiba diseret ke hadapan mereka dan Ratu Sofia memberitahu bahwa Osman harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau mereka semua akan dibunuh. Dundar sebenarnya ingin melakukan perlawanan, namun tiba-tiba Osman datang dan langsung menyandra anak buah Ratu Sofia. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Osman pun menyetujui dirinya ditangkap dan menunggu proses persidangan. Zohre mengajak semuanya untuk berdoa agar semuanya pulang dalam keadaan selamat. Osman sengaja menyerahkan diri karena dirinya ingin menyelidiki pembunuhan Aibar dan Raja Tekfur. Dundar dan Bamsi mengetahui kenapa Osman melakukan itu, jadi mereka tidak terlalu khawatir. Anak buah Ratu Sofia lalu membawa Osman untuk dipenjarakan di ruang bawah tanah. Nampak raut wajah Aigel merasa tidak terima bahwa pria itu dipenjara. Di dalam sel tahanan, Osman mengingat kembali apa yang pernah terjadi kepadanya, dari kematian Aibar hingga bertemu dengan gadis yang telah menolongnya. Kalonos masuk ke dalam sel dan menyuruh Osman untuk mengakui semua perbuatannya. Tentu saja semuanya itu ia bantah, lalu ia mengatakan bahwa dia akan berjanji menemukan siapa pelakunya. Pernyataan itu membuat Kalonos bersama anak buahnya sangat geram. Dia lalu mengancam Osman bahwa pernyataannya itu akan membuatnya menetap di penjara. Sementara itu, Ratu Sofia memiliki ide yang sangat tidak masuk akal. Dia dengan sengaja ingin melihat Osman keluar dari penjara. Namun anak buahnya diminta untuk mengikutinya. Dengan begitu, dia berharap Osman akan membawanya menuju ke relik suci yang telah dicuri. Teman Osman masuk ke dalam dapur dan memasukkan sesuatu ke dalam sup yang akan diberikan kepada Osman. Atas perintah Ratu Sofia, Helena menyiapkan pasukan yang akan diminta untuk mengikuti kemana perginya Osman. Teman-teman Osman sebenarnya memiliki sandera yang bisa dimintai keterangan. Namun mereka tetap bungkam karena berada di bawah ancaman. Kesetiaan mereka tidak bisa diragukan karena sudah disiksa, namun mereka tetap saja diam. Di dalam tenda, Bamsi menceritakan kenapa dirinya selama ini hanya diam saja. Ternyata saat di kastil, ia berpapasan dengan Osman. Dia pun sangat yakin bahwa pemuda itu sudah mulai permainannya. Namun tiba-tiba Aigel terlihat marah dan bertanya bagaimana seandainya Osman benar-benar membunuh Raja Tekfur. Pelayan dapur membawakan sup untuk Osman di dalam sel. Ia lalu merasa bahwa ada sesuatu di dalam sup itu. Dan benar saja, sebuah besi yang bisa dipakai untuk membuka kedua borgolnya. Setelah terlepas, Osman lalu memancing para pengawal untuk mendatanginya. Para pengawal itu pun dengan mudah dikalahkan oleh Osman, namun dia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Kalonos yang baru datang merasa panik kenapa Osman bisa bebas. Bamsi menyempatkan diri mendatangi makam putranya karena merasa kangen. Dia pun teringat kembali harapan-harapan terhadap putranya. Osman beserta teman-temannya pergi ke hutan untuk bersembunyi. Tiba-tiba seseorang membidikkan panahnya tepat di samping Osman. Ternyata orang itu adalah Konurab, teman lama dari Osman. Pemburu-pemburu terbaik utusan dari Ratu Sofia ternyata mengejar juga sampai ke dalam hutan. Mereka terus mengendap-endap untuk mengetahui keberadaan persembunyian dari Osman. Dundar mendapatkan kabar bahwa Osman berhasil keluar dari kastil dengan selamat. Di sisi lain, Yanis juga sudah berhasil masuk ke dalam kastil. Osman sudah menunggu-nunggu para pemburu yang datang mengikuti mereka. Lalu terjadi pertempuran yang akhirnya dimenangkan pihak Osman. Bahkan dia berhasil mendesak salah satu pemburu itu dan mengatakan siapa yang menyuruhnya.
Dia pun mengaku bahwa mereka diutus oleh Ratu Sofia. Karena sudah jujur, pemburu itu lalu dilepaskan. Semua tampak ketakutan saat Yanis berhasil masuk ke dalam ruangan Ratu Sofia. Ia lalu menarik salah satu pengawal itu dan mengancamnya. Kemudian bertanya bagaimana mungkin Osman bisa memecahkan kode-kode rahasia untuk masuk ke dalam ruangan itu. Saat di perjalanan, Osman beserta teman-temannya tiba-tiba dihadang sekelompok orang berkuda, yang salah satu di antaranya adalah gadis yang pernah menolongnya. Osman tampak terkejut karena Balahatun tampil dengan keadaan anggun dan cantik. Gadis itu memintanya untuk ikut bersamanya ke desa karena dia akan membawanya menemui Edebali. Ratu Sofia menghadap Yanis lalu meminta maaf karena kecerobohannya hingga membuat relik suci hilang. Dia menyerahkan hidupnya kepada Yanis dan menerima segala konsekuensinya. Melihat posisi kekasihnya terancam, Kalonos merasa tidak terima. Dia mencoba menarik pedangnya, namun ternyata para pengawal justru mengarahkan pedang ke arahnya. Melihat itu, Yanis hanya bisa tersenyum. Tampak Nizamuddin bersama anak buahnya sedang menagih hutang kepada pedagang pasar. Di saat yang bersamaan, ia melihat Balahatun membawa Osman untuk masuk ke dalam desa. Osman merasa heran saat diajak masuk oleh Balahatun ke dalam ruangan yang sangat rahasia. Dia dipertemukan dengan Edebali, yaitu teman dari ayahnya. Sedangkan Balahatun sendiri adalah putri dari Edebali. Osman lalu teringat kembali akan cerita dari ayahnya. Edebali pernah bertahun-tahun dibimbing oleh Ertugrul mengenai spiritual. Jadi kini dia merasa berutang budi kepada temannya itu. Edebali kemudian berjanji kepada Osman untuk memberitahu sebuah rahasia besar yang dimilikinya. Diam-diam Boran mengambil sejumlah obat di dalam gudang. Sementara itu di luar tenda, Batur sedang menguji sebuah pedang. Tak berselang lama, dia melihat gerak-gerik aneh dari Boran yang buru-buru pergi dengan mengendarai kuda. Melihat itu, Batur pun lalu mengikutinya. Kalonos mulai menyadari bahwa dirinya dikhianati oleh Ratu Sofia, karena kini dia tengah dikepung oleh pasukannya. Tanpa diduga, Yanis justru pasang badan agar dirinya dibunuh oleh Kalonos. Bahkan dia menyuruh semua pasukan untuk menarik semua pedangnya. Setelah itu, Yanis mengaku bahwa dirinya adalah biksu Yanis dari gereja Margarit di Seres. Dia juga mengaku bahwa dirinya lah yang akan membangkitkan Bizantium, yang kelak akan bisa melawan Turki. Di tempat lain, Edebali sedang menasihati Osman bahwa saat ini banyak orang-orang jahat yang berpura-pura bersandar pada Tuhan. Meskipun begitu, jika ada kebenaran, itulah tempat berlindung bagaikan gua Hiro. Osman lalu menyampaikan tujuannya, yaitu ingin menciptakan Islam yang damai. Kalonos perlahan-lahan mempercayai ucapan dari Yanis dan ia pun lalu mulai menurunkan pedangnya. Kata-kata dari Yanis itu ternyata menyihir pikirannya. Tanpa berpikir panjang, ia pun lalu menyetujui untuk bergabung dengan kelompok mereka. Itu membuat Ratu Sofia dan Helena sangat senang. Boran telah tiba di sebuah hutan dan ternyata ia telah menyandra Theoklas, utusan dari Ratu Sofia. Ia lalu mengeluarkan obat yang dibawanya untuk mengobati luka dari Theoklas. Namun sebelum itu, ia memberikan minum kepada utusan Ratu Sofia itu. Setelah selesai diobati, Theoklas diminta tetap mengikuti perintah dari Boran. Untuk menghindari kecurigaan, Boran buru-buru pergi. Padahal sebenarnya dia tidak mengetahui bahwa Batur mengikutinya sampai ke hutan. Hingga di luar perkiraan, Batur akhirnya melepaskan ikatan dari Theoklas dan bertanya siapa dirinya. Di saat Osman dan Balahatun sedang berbicara, tiba-tiba datang sejumlah pedagang. Di situ Osman sangat terkesan dengan kemampuan Balahatun dalam berdagang. Gadis itu mengedepankan sopan santun hingga membuat Osman sangat terkesan. Di sela-sela perbincangan, tiba-tiba Gonca datang dan memberitahu bahwa kuda kesayangan Balahatun sedang sakit. Setelah melihatnya, gadis itu merasa sedih dengan kondisi kuda putih kesayangannya. Melihat itu, Osman menawarkan dirinya untuk membawa kuda itu ke kampungnya untuk diobati. Sambil melihat kondisi kuda itu, Osman mencoba menghibur Balahatun. Pemuda itu lalu berjanji akan berusaha menyembuhkan kuda kesayangannya agar air mata pemilik kuda kesayangan itu tidak menetes lagi. Mendengar itu, Balahatun hanya bisa tersipu malu. Sementara itu, di dalam tenda, Dundar telah berkumpul dengan semua pemimpin suku untuk membahas tindakan perang yang akan segera dilakukan oleh Ratu Sofia dan juga Kalonos. Dundar sendiri tidak menghendaki adanya perang, sedangkan Gunduspe yakin mereka harus menunggu hingga Osman kembali sebelum membuat keputusan. Dan tak berselang lama, Osman pun datang dan segera memasuki tenda. Dia pun lalu menyerukan setuju untuk diadakan perang, namun dia ingin perang bukan secara fisik, namun melalui perdagangan. Saran itu diterima baik oleh semua pemimpin suku.
Dengan cara ini diharapkan setiap orang Turki bisa memainkan peran pribadinya dalam berperang. Semua pemimpin suku memilih mendukung Osman, namun tidak bagi Dündar, karena dia tidak yakin bahwa cara ini akan memenangkan pihak sukunya. Hingga akhirnya hasil keputusan ditunda beberapa waktu. Sementara itu, Edebali membuka sebuah kotak yang berisi peninggalan suci, yaitu sebuah pedang yang terukir di dalamnya salah satu ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Fat ayat pertama, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Edebali lalu menceritakan asal-muasal pedang itu kepada putrinya, yaitu Balahatun. Dan kini pedang itu sedang menunggu tuannya yang nanti dirasa tepat. Dündar Bey tidak sepakat dengan ide dari Osman yang menghendaki peperangan, karena dia berharap bahwa semua ini masih bisa diselesaikan dengan perdamaian. Keputusan Osman sudah bulat karena dia ingin memulainya dengan mencari pembunuh Aybars. Hingga akhirnya Dündar Bey tidak bisa menahan Osman lagi. Yanis telah mengetahui bahwa harta benda dan barang berharga yang telah hilang dibawa menuju desa Ahis. Dia lalu meminta bantuan Pangeran Salvador yang berasal dari Catalonia yang memiliki reputasi yang sangat kejam. Saat sedang membuat ramuan untuk mengobati kuda milik Balahatun, tiba-tiba Aigel mendatangi Osman. Gadis itu berharap mendapatkan cinta dari Osman, namun ternyata dirinya hanya dianggap sebagai saudara. Burjin yang melihat kejadian itu lalu mengingatkan temannya untuk tetap bersabar. Gonca mendatangi Balahatun yang sedang membuat hiasan dalam sebuah piring. Gadis itu lalu menceritakan bahwa dirinya sedang menceritakan kisah cinta antara Asli dan Kerem. Dari situ Gonca mengetahui bahwa Balahatun saat ini sedang jatuh cinta kepada Osman. Helena menemui Ratu Sofia dan memberitahu bahwa Theoklas belum juga kembali. Komandan Andreas lalu dipanggil untuk menemukan Theoklas bagaimanapun caranya. Samsa datang menemui Osman dan memujinya karena bisa keluar dengan selamat dari kastil. Osman baru saja memberitahu teman-temannya bahwa dia telah berhasil menangkap Theoklas. Namun tiba-tiba Boran datang dan memberitahukan berita buruk bahwa Theoklas telah dibebaskan seseorang. Batur diam-diam menemui ayahnya dan memberitahukan bahwa dirinya berhasil menangkap Theoklas, yaitu tawanan milik Osman. Osman pun marah besar dan dia yakin ada pengkhianat di kampung mereka. Yanis melakukan ritual sebagai tanda bahwa Kalonos secara resmi telah bergabung sebagai pengikutnya. Setelah disumpah untuk tetap setia di bawah sebuah pedang, akhirnya Kalonos secara resmi menjadi anggota mereka. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah mencium tangan dari Yanis. Setelah itu, dia juga telah disumpah untuk terus melawan pemerintahan Turki, dengan mengawalinya menghancurkan pasar Ahis. Sementara itu, Osman sedang membaca Al-Quran surat Al-Fat. Dia membacanya dengan pelan-pelan, tartil, dan khusyuk. Setelah itu, ia pun berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua mimpi-mimpinya. Dia sangat berharap bisa mengibarkan bendera ayahnya dan menciptakan perdamaian di seluruh dunia. Dündar, Gunduz, dan Batur membuat keputusan untuk tidak memberitahu Osman bahwa mereka telah menangkap Theoklas. Mereka sengaja merahasiakan ini karena memiliki rencana lain yang berbeda dengan Osman. Di tempat lain, Bamsi selalu menyempatkan untuk mengunjungi makam putranya. Dia merasa belum tenang apabila pembunuh putranya belum bisa ditemukan. Setelah selesai sholat, Dursun dikejutkan dengan suara langkah kaki seseorang. Ia pun lalu menyiapkan sebuah belati untuk menunggu kedatangan orang itu. Ternyata orang itu adalah Samsa dan dia merasa mengenal Dursun. Osman berangkat ke desa Ahis untuk mengembalikan kuda kesayangan milik Balahatun. Saat sedang berjalan dengan Dursun, Samsa melihat Theoklas sedang dibawa oleh Dündar dan putranya. Dari situ dia menganggap bahwa mereka telah mengkhianati Osman. Yanis menyamar sebagai seorang muslim dan masuk ke dalam pasar desa Ahis. Ia pun lalu disambut oleh Nizamettin, yaitu penguasa pasar itu. Tanpa sengaja mereka pun melihat Balahatun dan Yanis merasa mengenalnya. Dündar membawa Theoklas di hadapan Ratu Sofia dengan harapan Osman bisa dibebaskan karena saat ini dia membawa saksi pembunuhan yang sebenarnya. Demi menjaga perdamaian, dia menawarkan sidang pengadilan. Ratu Sofia belum bisa memutuskan atas tawaran itu. Dia lalu melepaskan Theoklas namun masih dalam pengawasan. Osman telah tiba di desa Ahis tanpa mengetahui apapun yang terjadi. Di sana dia melihat seorang pencuri. Dengan bantuan temannya, dengan mudah ia bisa melumpuhkan pencuri itu. Osman berhasil menangkap salah satu pencuri itu tepat di depan lapak milik Balahatun. Sebelum mengeksekusi pencuri itu, Osman mengingatkan Nizamettin untuk mengamankan wilayahnya dengan baik. Hukum akhirnya ditegakkan. Osman memotong tangan pencuri itu. Melihat itu, Nizamettin bersama teman-temannya merasa tidak senang. Berbeda dengan seorang ibu yang dicuri uangnya, dia pun sangat berterima kasih kepada Osman. Balahatun menunjukkan piring hasil karyanya yang menampakkan kisah cinta antara Kerem dan Asli.
Aigel yang melihat kebersamaan mereka tentu saja merasa cemburu. Karena tertarik, Balahatun lalu menghadiahkan piring hasil karyanya kepada Yanis yang menyamar sebagai Baba Darwis. Osman tiba-tiba curiga dengan lelaki tua itu. Balahatun lalu menyuruhnya untuk tidak menghiraukan lelaki tua itu karena dia hanyalah kalangan biasa. Yanis menyuruh teman-temannya untuk menyusun rencana penculikan Balahatun. Balahatun merasa sangat senang karena kudanya sehat kembali. Dia sangat berterima kasih kepada Osman karena telah berhasil menyembuhkannya. Lagi-lagi kebersamaan mereka diintai oleh Aigel hingga membuatnya menangis. Samsa dengan sengaja berpapasan dengan Theoklas, lalu ia pun menusuknya hingga tewas. Osman mendatangi undangan dari Alisa. Dia ditawari bantuan pengadilan untuk membersihkan namanya yang telah difitnah sebagai pembunuh Tekfur. Namun dengan tegas Osman menolaknya. Rombongan Dundar diajak makan bersama Ratu Sofia. Namun di tengah perbincangan, anak buah dari Ratu Sofia membawa kabar buruk bahwa Theoklas telah tewas. Situasi pun menjadi memanas karena Dundarbe ingin keponakannya dibersihkan namanya dan dibebaskan. Alisher tidak percaya bahwa Osmanlah pembunuh Raja Tekfur. Sementara Osman meyakini bahwa pembunuh Aibar dan Raja Tekfur adalah Ratu Sofia dan Kalonos. Anak buah Salvador sudah bersiap untuk menyerang pasar dan sebagian akan menculik Balahatun. Tak berselang lama, pangeran mereka pun tiba dan menginstruksikan secara resmi untuk segera pergi ke pasar desa Ahis. Mendapatkan perintah seperti itu, semuanya terlihat sangat senang karena kelompok mereka terkenal akan kekejamannya. Osman mendapatkan kabar bahwa Batur yang telah melepaskan Theoklas. Dia masih belum percaya dengan berita yang ia dengar. Kini dia merasa bahwa paman dan saudaranya telah mengkhianatinya. Di dalam tenda, Dundar bersama keluarganya merasa lega karena Osman sekarang terbebas dari fitnah. Konurab meminta Samsa untuk tidak mengikuti Osman yang sedang mencari Batur. Balahatun mendatangi Gonca dan memberitahu bahwa dirinya sangat terkesan dengan Osman B. Karena hanya dalam satu malam, pria itu berhasil menyembuhkan kuda kesayangannya. Gonca lalu menyarankan Balahatun untuk bersaing dengan Aigel mendapatkan Osman. Anak buah Salvador berhasil mengelabui Balahatun dan menyuruhnya untuk melihat kuda putih kesayangannya. Gonca tidak mendapati Balahatun di lapaknya, lalu ia pun mencarinya. Setiba di lokasi, Balahatun baru menyadari bahwa dirinya sedang dijebak. Dan karena jumlah mereka yang terlalu banyak, ia pun berhasil ditawan. Melihat kejadian itu, Gonca sebenarnya ingin menolong, namun naas dia justru kalah dan terjatuh hingga pingsan. Balahatun lalu dimasukkan ke dalam kereta kuda dan akan diserahkan kepada Yanis. Osman telah tiba di desa dan langsung bertemu dengan Batur. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, ia pun langsung menusuk putra dari pamannya. Batur pun jatuh tersungkur. Osman lalu memberitahu seluruh penduduk kampung bahwa dia tidak akan pernah mengampuni seorang pengkhianat. Itu dia Kurulus Osman episode kali ini. Ikuti terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel. Terima kasih.